Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar? Masih tetap keadaan sehat ya? Hari ini kembali lagi dengan Ibu Widi. Ibu akan mengajar tentang tata boga. Nah, sebelum Ibu mengawali pembelajaran, mari kita awali dulu dengan doa. Mari kita mengucapkan penganjali umat umum. Om Swastiastu. Baik, untuk pertemuan hari ini kita akan belajar tentang method of cooking atau teknik memasak. Sebelum Ibu ke method of cooking, waktu 2 minggu yang lalu, apa yang sudah dijelaskan oleh Ibu Suparwati? Siapa yang bisa menjelaskan? Siapa yang bisa menjelaskan? Silahkan. Satu orang saja sebelum Ibu mulai. Ada? Atau Ibu tunjuk ya, biar cepat ya. Baru Ibu tunjuk, jangan semuanya menghilang ya. Coba Devi Wulan. Ada Devi Wulan? Devi Wulan? Ada? Semuanya menghilang ya. Tidak kelihatan nih mukanya. Oke, Murni, coba silahkan Murni jelaskan secara singkat saja. Ya, silahkan Murni. Sebutkan dari kelas berapa ya? Silahkan. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Saya perkenalkan, nama saya Nilo Made Murni, nomor absen 17 dari kelas 12 AP8. Ya. Materi yang dijelaskan oleh Bu Suparwati pertemuan sebelumnya yaitu mengenai tentang fusion food yang rencananya akan dipraktekkan. Menunya apa saja yang akan dipraktekkan? Untuk appetizer-nya tempe strip kanape, terus main course-nya vegetable chicken roll, dan dessert-nya banana crepe. Oke. Bahannya juga sudah dijelaskan tentang method of cooking-nya di sana? tunggu bentar. Metodenya aja. Metodenya saja. Ya. Metode pengolahannya saja yang dijelaskan. Berarti sudah dijelaskan berarti ya? Ya. Nah, di pertemuan ini Ibu akan mengulang kembali materi yang sudah pernah Ibu sampaikan di minggu-minggu yang lalu. Begitu juga materi yang sudah disampaikan oleh Bu Suparwati. Hari ini Ibu akan ulang kembali karena Ibu lihat ada beberapa yang kurang paham tentang metode of cooking dan mungkin banyak yang lupa. Ya, karena jarang membuka buku, membaca buku. Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang method of cooking atau teknik memasak. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama adalah menjelaskan pengertian teknik memasak, kemudian menyebutkan klasifikasi teknik memasak, yang ketiga menjelaskan alat yang digunakan pada teknik memasak.
Sudah, kita akan sampai di teknik dasar memasak. Sebelum Ibu menjelaskan, apa yang dimaksud dengan memasak? Siapa yang tahu? Apa yang dimaksud dengan teknik masak? Ya, Bella. Mana ya, Bella? Sebentar Ibu cek dulu. Di mana tempatnya? Bella siapa ya tadi ya? Oke, yang lainnya? Menghilang Bella nih. Nggak usah tegang-tegang. Siapkan buku saja dan catatan ya. Siapa yang bisa jawab? Oke, Ayu Trisnawati. Pagi, Bu. Dari kelas berapa? Saya dari kelas 12 AP6, nomor absen 10. Oke. Maaf kalau salah, Bu, ya. Iya, tidak apa-apa, kita sharing belajar, sharing ya. Ya, menurut saya memasak adalah sesuatu kegiatan menyiapkan makanan di mana makanan itu diolah dari yang mentah menjadi matang dan siap dikonsumsi. Oke, itu saja? Iya. Oke, ada yang lain yang mau mencoba? Loli. Oke. Loli silakan. Pagi, Bu. Perkenalkan, nama saya Nikada Luli Prasintia, dari kelas 12 sampai 10, nomor absen 19. Menurut saya, memasak adalah proses yang dilakukan untuk mengubah bahan mentah menjadi matang maupun setengah matang agar siap dikonsumsi dengan teknik-teknik tertentu. Ya, terima kasih Loli. Ada yang ingin mencoba lagi? Lagi satu ada? Yang cowok bagaimana ini? Kok tidak ada yang muncul yang cowok? Yang hanya yang cewek yang semangat. Yang cowok bagaimana? Apakah sudah bangun atau belum ini? Satu lagi. Ada? Atau Ibu tunjuk ya, yang cowok ya. Semuanya tegang-tegang ya, santai saja. Coba Yuda Antara. Silakan Yuda. Semuanya. Suaranya tolong dikeraskan ya. Memasak adalah suatu kegiatan menyiapkan makanan untuk dimakan dengan cara memanaskan makanan agar siap dikonsumsi. Ya, dari kelas berapa Yuda? Dari kelas 12 sampai 7, Bu. Sampai 7, nomor absen? 35. 35. Terima kasih yang sudah menjawab. Murni, Ayu Trisna, Loli, Yuda Antara. Terima kasih. Baik. Sekarang Ibu akan jelaskan apa yang dimaksud dengan memasak. Di sini pengertian memasak adalah menghantarkan panas ke dalam makanan atau proses pemanasan bahan makanan. Dengan demikian, proses memasak hanya terjadi selama panas atau terapan pada suatu bahan makanan sedang berlangsung. Maksudnya di sini adalah di mana suatu bahan itu ada proses pemanasan, itu yang disebut dengan memasak. Jika tidak ada proses pemanasan, berarti tidak dimasak makanan itu. Berarti makanan itu masih mentah. Baik pemanasan basah maupun pemanasan kering. Ya, intinya di sini di mana bahan makanan itu diolah ada proses pemanasan, pematangan. Oke, berlanjut. Nah, ada pertanyaan lagi. Apa tujuan dari memasak makanan?
Siapa yang bisa? Oke, Yulias Tuti. Silakan. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Terima kasih atas waktunya. Saya Nika Ya. Delia dari kelas 12 AP6, nomor absen 34. Ya. Tujuan memasak ada 5, yaitu yang pertama, membuat bahan makanan menjadi lebih mudah untuk dicerna dalam tubuh kita. Yang kedua, makanan tersebut yang sudah diolah menjadi aman untuk dimakan. Yang ketiga, ketika makanan diolah, makanan tersebut meningkatkan rasa dan aroma pada makanan. Yang keempat, makanan tersebut penampilan dan warna pada makanan meningkatkan penampilan dan warna pada makanan. Yang kelima, melengkapi atau menyeimbangkan kandungan gizi jika dicampur dengan bahan makanan lainnya. Oke, terima kasih Yulias Tuti. Ada lagi? Ada lagi yang ingin mau mencoba? Satu lagi? Ada yang ingin mencoba lagi? Coba cowok ya. Krisna. Silakan Krisna. Krisna J, gitu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Tujuan memasaknya ya, Bu ya? Ya, tujuan memasak dari kelas berapa dan nomor absen berapa? Saya dari 12 sampai 2, nomor absen 18. Nah, silakan Krisna. Tujuan memasak itu, yang pertama meningkatkan rasa masakan yang dimasak. Yang kedua, meningkatkan penampilan masakan yang dimasak. Lalu, memperbaiki tekstur, membuat makanan matang agar lebih mudah dicerna. Lalu, makanan matang agar aman untuk dimakan atau dikonsumsi, dan mematikan bakterinya. Ya, terima kasih Krisna. Ya. Baik, jawaban dari Yulias Tuti dan Krisna sudah semuanya benar. Sekarang Ibu akan menjelaskan tujuan dari memasak ya. Nah, tujuan memasak yang pertama adalah meningkatkan rasa masakan yang dimasak. Kemudian, meningkatkan penampilan masakan yang dimasak. Artinya di sini, dari masakan yang mentah, seperti sayuran wortel, jika belum diolah, dia masih seperti sayur wortel biasa. Jika sudah diolah, dia menambah rasa, kemudian teksturnya berbeda, bentuknya juga berbeda. Nah, nomor 3 itu memperbaiki tekstur. Seperti yang Ibu sampaikan tadi, seperti kol itu kalau masih utuh dia berbentuk bulat, jika sudah diolah menjadi masakan, dia akan berubah bentuknya atau teksturnya tergantung makanan yang diolah. Kemudian membuat makanan matang agar lebih mudah dicerna. Berikutnya, membuat makanan matang agar aman untuk dikonsumsi. Yang berikutnya, mematikan bakteri. Ada satu lagi yaitu menambah nilai gizi pada makanan tersebut. Ya, sampai di sini ada yang kurang paham atau kurang jelas ada? Sudah jelas? Baik, Ibu akan lanjutkan. Nah, dalam teknik memasak basah. Nah, di dalam teknik memasak itu ada 2 teknik memasak, yaitu 1 teknik memasak basah, yang kedua adalah teknik memasak kering. Sudah? Nah, ada pertanyaan lagi. Siapa yang bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan teknik memasak basah atau moist hard cooking? Oke, Bella paling pertama ya. Ada lagi?
Mana dia? Ada lagi selain Bella? Oke, silakan Bella. Sudah terdengar, Bu? Sudah. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Nimani Bella di kelas 12 AP9 nomor absen 8. Jadi teknik memasak ada 2, teknik memasak ada 2, yaitu basah dan kering. Untuk yang basah, pengertiannya sendiri adalah suatu metode memasak yang menggunakan cairan dalam proses memasaknya. Cairan ini dapat bervariasi, bisa berupa susu, kaldu, air, anggur, dan santan. Sedangkan metode panas kering itu tidak menggunakan cairan sama sekali dalam proses memasaknya. Ya, terima kasih Bella. Iya, Bu. Oke, di sini teknik memasak basah yaitu di mana metode masak ini dikelompokkan dalam beberapa teknik ya yang menggunakan bahan dasar cairan untuk matangkannya. Cairan yang digunakan juga bervariasi seperti yang dikatakan Bella tadi, yaitu bisa dari susu, air, kaldu atau stok, atau anggur, atau bisa juga dari santan. Nah, dalam teknik ini, suhu air tidak pernah lebih dari suhu didih. Ngerti maksudnya? Nah, suhu air itu tidak pernah lebih dari suhu didih. Artinya, di mana tidak dimasak itu tidak sampai dalam istilah balingnya ngerodok ya. Nah, seperti itu. Tidak terlalu mendidih dia. Yang termasuk teknik ini biasanya merebus atau boiling, kemudian poaching, braising, stewing, simmering, steaming, kemudian blanch juga bisa. Nah, kemudian teknik memasak kering. Dalam teknik ini sama sekali tidak menggunakan air dalam proses pematangannya. Karena tidak adanya air, maka panasnya bisa lebih tinggi dibandingkan teknik basah. Yang termasuk jenis ini adalah deep frying. Masih ingat deep frying? Kemudian ada shallow frying. Ada baking, grilling, saute, dan roasting. Sudah? Nah, seperti ini strukturnya. Teknik memasak basah yaitu moist hard cooking. Bedakan menjadi 6. Kemudian teknik memasak moist hard cooking dibedakan menjadi 8. Kemudian dry hard cooking dibedakan menjadi 5. Sudah? Nah, sekarang ada pertanyaan lagi. Siap-siap. Yang belum dapat menjawab silakan supaya dapat poin. Siapa yang bisa menjelaskan pengertian boiling? Apa itu metode of boiling, metode of cooking? Oke, Bella lagi. Tunggu sebentar ya, Bella. Kasih kesempatan yang belum. Oke. Siapa nih? Cynthia Yuni, coba. Sudah ya? Cynthia Yuni, silahkan. Boiling. Selamat pagi, Bu. Ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Senjani Handani dari 12/7 nomor absen 25. Oke, silahkan Jadi jelaskan. merupakan cara memasak dengan cairan mendidih 100 derajat, yang mana jumlahnya lebih banyak dari bahan yang digunakan menggunakan air atau kaldu. Ya. Oke, berikutnya. Apa itu simmering? Simmering. Yang katakan itu saja ya. Yang lainnya mana nih?
Oke, siapa nih ya? Artini. Sorry. Artini. Ya, silakan. Sudah, Bu? Sudah. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Nikade Artini dari kelas 10 AP2, nomor absen 7. Ya. Simmering itu adalah teknik yang sama dengan teknik boiling, hanya saja pada steaming ini menggunakan api yang kecil, memasak perlahan-lahan menggunakan api yang kecil. Ya. Artini dari kelas berapa? 12 AP2. Oke. Terima kasih. Nah, kemudian Ibu Aca ya. Steaming. Nah, pengertian steaming apa? Steaming. Yang cowok-cowok belum muncul nih, masih tidur ya? Atau pendengar setia? Ada yang kenyom-kenyom di sana ya? Senyum-senyum dia. Rita Safitri, silahkan. Baik, terima kasih atas waktunya, Bu. Rita Safitri dari 12 sampai 9, nomor 28. Oke. Untuk steaming sendiri, yaitu adalah cara memasak dengan uap air atau bisa atau mungkin sering kita sebut dengan mengkukus. Kayak gitu. Mengukus, oke. Ya, steaming adalah memasak dengan cara menggunakan uap air. Uap air. Ya, disebut dengan mengukus. Terima kasih, Rita. Oke, lanjut ke stewing. Sudahkah? Belum ya? Stewing. Stewing. Ada ya? Stewing. Saya melakukan Oke, Ayu Trisna lagi. Ayu Trisna, silakan. Perkenalkan, nama saya Nikade Ayu Trisnawati, nomor absen 6, kelas 12 AP1. Stewing adalah memasak secara perlahan dengan bahan makanan yang telah dipotong-potong menjadi potongan yang lebih kecil seperti daging, ayam dengan menggunakan air yang tidak terlalu banyak atau hampir sama dengan jumlah bahan dan waktu yang diperlukan juga lama. Ya, terima kasih Trisnawati. Yang mendengar, yang tidak menjawab, apakah sudah paham apa yang dijelaskan oleh temannya? Ada yang kurang paham? Sudah semua membawa modul? Oke. Nah, sekarang poaching. Pengertian poaching. Apa itu poaching? Atau Ibu tunjuk ya, cowok satu ya. Oke. Coba Suyaso. Suyaso itu 2 orang. Nah, semua kabur sekarang. Siapa Ibu suruh jawab nih sofanya ya? Suyaso mana? Silakan. Kok baru buka buku? Oke, Suyaso jelaskan apa yang dimaksud dengan poaching. Ada penampakan lagi di belakang. Poaching adalah teknik memasak dengan menggunakan bahan cair dan api yang kecil. Kemudian, contohnya apa ya? Benar itu pengertian poaching. Nah. Ayo, Suyaso, pengertian poaching. Ketahuan ya, kalau tidak bawa buku ya, tidak lain-lain. Bisa.
Suyasa, cepat Suyasa. Apa itu poaching? Nah, temannya satu lagi tadi yang duduk sama kamu barengan mana? Ayo. Lari, Bu. Kok lari? Nah, gitu dong, kelihatan. Perkenalkan, nama saya Pemang Sujantaro. Siapa? Dari kelas Sujantaro. Iya, Bu, 12 sampai 8. Aduh, 12 sampai 8 lagi. Nomor absen 28. Ya, terus? Poaching adalah merebus pelan-pelan dengan menggunakan air yang terbatas jumlahnya. Biasanya ditujukan pada bahan makanan yang tekstur lembut seperti ikan, buah, dan telur. Iya. Menggunakan alat apa, Suyasa? Alatnya yang digunakan alatnya apa, Suyasa? Panci. Dalam bahasa Inggris dong. Alat yang digunakan dalam teknik poaching apa saja? Saucepan. Saucepan, benar. Saucepan aja. Saucepan aja. Terus, kalau kamu mau ngambil makanan pakai tangan langsung dari air yang panas itu. Seperti spatula. Spatula. Benar, spatula. Kalau membuat poached egg, spatula kamu pakai, ngambil. Benar. Bagaimana kelas 12 ini? Kalian mau praktek. Nanti pada saat praktek, Ibu akan tanyakan. Kalau tidak bisa, Ibu tidak kasih praktek kalian nanti. Ya. Diadu dia, kok sakit tuh. Ya, karena untuk kelas 12 itu wajib karena kalian akan ujian UKK nanti. Kalian harus tahu dasar-dasar pengolahan makanan nih, dasar-dasar terutama teknik di dalam teknik memasak dan alat terutama. Jika kalian sudah paham tentang teknik memasak, kemudian bahan, alat, kalian gampang untuk memasaknya. Ayo sekarang potong slice bisa, potong wedges bisa. Nah, sekarang kita akan praktek ini ya. Slice tomatonya jadi beberapa bagian. Bu, nikema dan slice, Bu. Nah, seperti itu jadinya menghambat kita praktek jadinya. Menghambat waktu praktek. Ya. Nah, sekarang di pembelajaran hari ini Ibu tekankan untuk kelas 12 tolong pelajari terutama kalian menguasai teknik memasak, nah, pengertian memasak, kemudian alat, bahan. Menunya tidak usah dihafalkan sekarang. Ya, menunya tidak usah dihafalkan sekarang. Intinya kalian tahu, sekarang chickennya silahkan di boiling sebentar. Dan tidak menanya, Bu, gimana caranya, Bu? Apa yang digunakan alatnya, Bu? Boiling itu digoreng ya, Bu? Nah, biar tidak ada seperti itu pertanyaannya ya. Oke, Suyasa, bagaimana Suyasa? Apa yang digunakan, alat yang digunakan untuk mengolah teknik poaching pada proses poaching? Saucepan dan apa? Yang bisa jawab yang lain bagaimana? Saucepan dan apa ya? Ya, Rita? Saucepan dan apa, Rita? Simmering kalau nggak salah, Bu. Kalau nggak salah. Bukan, maksud Ibu alat yang digunakan pada teknik poaching. Alatnya. Nah, kalau simmering itu alat of cooking-nya. Oh iya. Gini, apa namanya? Saucepan lagi satu. Yang isi jaring. Ya, isi jaring laba-laba ya. Ya. Apa namanya? Coba Peri, silakan. Kamu pura-pura bingung dah dia sekarang nih. Apa, Peri?
alat yang digunakan pada saat pengolahan proses poaching? Ayo, bagaimana ini? Kelas 12 tidak tahu method of cooking nih. Kelas 11 sudah dijelaskan. Sekarang kelas 12 tinggal mematangkan kembali. Kalian mau praktek. Ayo. Alat yang digunakan adalah benar yang tadi disebut dengan siapa tadi ya, Rita. Seperti jaring seperti laba-laba tuh Bu, jaring laba-laba namanya. Namanya apa gitu. Apa namanya? Kalau laba-laba itu apa bahasa Inggrisnya? Laba-laba itu apa bahasa Inggrisnya ya? Laba-laba. Laba-laba, apa bahasa Inggrisnya? Aduh, laba-laba. Aduh, baru libur makhluk kok nyangsap ya? Spider, Bu. Spider, ya. Yang alatnya adalah spider ya. Udah? Udah. Oke. Lanjut lagi. Boiling, simmering, poaching, stewing sudah. Braising. Nah, braising ada yang tahu? Apa itu braising? Yulia Stuti. Oke, Yulia Stuti. Silakan. Terima kasih atas waktunya, Ibu. Ya. Saya dari kelas 12 AP6, nomor AC 34. Braising di sini yaitu cara memasak dengan cairan air atau yang menggunakan air atau kaldu yang jumlahnya lebih sedikit dari bahan yang dimasak. Nah, bisa nggak memberikan contoh satu saja? Makanan apa yang menggunakan teknik braising? Pembuatan apa? Cairan lebih sedikit dari bahan yang dimasak. Yang sering kalian masak saja dilihat. Nah, contohnya. Yang sering kalian masak di rumah. Apa contohnya? Membuat apa? Ada yang bisa? Coba Andiliani. Nah, Andiliani, silakan. Contoh makanan yang diolah menggunakan teknik braising. Kenalkan, nama saya Andiliani dari kelas 12 akhir 8 nomor absen 2. Contohnya itu seperti semur daging atau nyat-nyat mungkin, Bu. Ya, bisa. Oke, nggak usah jauh-jauh ya. Contohnya bisa juga seperti kita membuat capcay. Ya, capcay. Ya, kemudian cah sayur. Kan ada airnya sedikit. Nah, di sana. Nah, kemudian lagi satu, au ben Mary. Apa itu pengertian dari au ben Mary? Dewi Cahyani. Dwi Cahyani. Selamat pagi, Bu. Pagi. Perkenalkan, nama saya Nimade Dwi Cahyani dari kelas 12 AP 11, nomor absen 15. Ya. Au ben Mary atau juga disebut dengan proses mengetim adalah pengolahan dengan cara memasak bahan makanan di atas uap air. Contohnya yaitu membuat melted coklat, ya, di mana lanjut. Peralatan yang digunakan yaitu saucepan, ya, bowl, dan juga balon wax. Bisa balon wax, bisa spatula, bisa spoon. Ya. Ya. Ya, Ibu jelaskan untuk au ben Mary itu adalah proses mengetim. Mengetim adalah memasak di atas air mendidih. Berarti kita menggunakan dua alat, di mana di bawah menggunakan pan atau saucepan yang berisi air. Kemudian kita jika mengolah coklat melted,
Berarti coklat itu tidak boleh kena air. Kita harus memisahkan menggunakan bowl. Jadi bowl yang isi coklat itu ditaruh di atas air yang mendidih. Itu yang disebut dengan au bain mahri. Menggunakan dua alat ya. Dua alat terpisah. Ya. Kemudian teknik memasak kering atau dry hot cooking. Nah, di sini ada grilling, roasting, baking, deep fat frying, kemudian shallow frying atau sauteing atau pan frying. Ibu mau menanya, Ibu mau bertanya sekarang. Apa yang dimaksud dengan grilling? Grilling. Yang cowok bagaimana ya? Grilling. Siapa ini? Arianti. Oke, Arianti. Sudah, Bu? Sudah. Perkenalkan, nama saya Nikade Arianti dari kelas 12 AP 2, nomor absen 6. Ya. Grilling adalah cara memasak dengan api terbuka atau memanggang. Pada ini daging biasanya dipotong kecil-kecil. Ya. Terima kasih. Coba berikan Ibu contoh proses memasak grilling. Makanan apa yang diproses menggunakan metode cooking grilling? Nah, daging dipotong kecil-kecil, dimasak di api terbuka. Contohnya, ya, Komang Garyada. Silakan memberikan contoh. Garyada? Pembuatan sate, Bu. Ya, terima kasih Garyada. Dari kelas berapa? P9 nomor 5, Bu. Oke, terima kasih. Ya, kita akan membuat sate menggunakan grill ya. Dagingnya dipotong kecil-kecil. Kemudian, berikutnya adalah roasting. Nah, teknik roasting. Bisa? Garyada? Proses memasak potongan daging yang besar di api terbuka. Contohnya pada pembuatan steak, Bu. Bisa. Yang lainnya? Contohnya apa? Roasting. Siapa ini? Yuliari. Oke, coba berikan contoh tentang roasting. Makanan yang diolah menggunakan metode of cooking roasting apa, Yuliari? Yuliari, dengar Ibu? Maaf Bu, tadi ada kesalahan. Selamat pagi Bu, perkenalkan nama saya Nikade Yuliari. Ya. Saya dari kelas 12 AP6, nomor absen 33. Contoh dari teknik roasting yaitu seperti kita memasak iga bakar. Iga bakar, ya. Bisa juga kita memanggang suckling pig. Nah, tahu suckling pig? Babi guling. Iya, bisa. Kemudian bebek guling, ayam guling, bisa ya. Kemudian baking. Siapa yang bisa jelaskan tentang baking? Oh, maaf. Lewat ya. Baking. Ada yang bisa menjelaskan baking? Mungkin yang lain ada? Oke, Rita Sapitri lagi. Baking. Makasih atas waktunya, Bu, untuk pengertian baking itu sendiri, yaitu cara memasak panas, di mana panasnya itu berasal dari segala arah, atau dia seperti memanggang, tapi lebih ke oven. Ya, baking itu seperti oven, ya, memanggang. Yang dari panasnya dari segala arah. Contohnya apa? Pada saat pembuatan apa? Pembuatan bread bisa ya. Ya, bread. Kemudian potato bisa juga potato yang di oven. Kemudian, oke, silakan di-unmute, Rita. Nah, lagi dua ya, lagi dua. Deep fat frying, apa itu deep fat frying? Deep fat frying. Deep fat frying, siapa lagi nih? Cowok-cowoknya menghilang dia nih, nggak jawab. Ariati,
Ya, hati-hati lagi ya. Silakan di frying. Deep frying adalah memasak dengan minyak yang banyak sehingga makanan benar-benar tenggelam. Ya, contohnya dalam proses pengolahan apa? Ayam goreng, French chicken. Buat apa? Putus-putus suaranya. Pada saat pengolahan? Ayam goreng. Ayam goreng. Menggunakan alat apa di sana? Spider. Kemudian? Alat yang digunakan untuk menggoreng? Alat yang digunakan untuk menggoreng? Kan, Bu. Apa? Alat yang digunakan untuk menggoreng? Saucepan bisa, Bu? Saucepan? Tidak. Untuk menggoreng? Untuk menggoreng. Ya. Apa dan? Apa namanya? Frying pan, ya. Oke, satu lagi. Berhubung waktunya sudah habis ini, dah kepepet sekali waktunya. Satu lagi, yaitu shallow frying. Shallow frying adalah memasak dengan cepat menggunakan minyak sedikit, seperti pada saat pembuatan cah sayur, bisa. Kemudian membuat omelet, bisa. Itu menggunakan minyak atau butter sedikit. Ya. Oke, kalian pelajari. Minggu depan akan Ibu tanyakan lagi tentang metode of cooking. Ya. Nah, kesimpulannya di sini adalah di mana setiap memasak, apapun yang kalian masak pasti menggunakan method of cooking. Ya, tidak mungkin atau tidak ada masakan itu yang tidak menggunakan method of cooking. Makanan itu tidak ada. Namanya membuat nasi goreng pun menggunakan metode of cooking. Ya. Kemudian menggunakan alat pasti. Apa yang kalian gunakan untuk tempatnya jika tidak menggunakan alat? Oke. Baik. Untuk teknik memasak basah dan kering, Ibu cukupkan sampai di sini. Berhubung waktunya sudah habis, kita lanjutkan ke depan, kita lagi tanya jawab seperti ini. Oke. Terima kasih atas waktunya. Ibu akhiri dengan Nama Santi. Om Santi 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 Om.